Nah, baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassaran amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Gimana? Nah, kaifa halukum? Semuanya sehat? Sehat ya? Baik, kita melanjutkan materi kita pada malam hari ini, fikih. Fikih untuk paket C. Nah, baik. Kemarin katanya catatannya sudah sampai aniyatul kufari tahirah malam yu'lam annahum yastakhdimunaha fi najasah. Bahwasanya wadahnya orang kafir itu suci selama kita tidak tahu, selama tidak diketahui, selama tidak diketahui bahwasanya wadah itu mereka menggunakannya di dalam hal-hal yang najis. Ayajuzu lil muslim an yasta'mila aniyatal kuffar. Maksudnya adalah boleh bagi seorang muslim itu menggunakan wadahnya orang kafir illa idza alima annahum yastakhdimunaha fi najasatin ka khamrin wa khinzir. Kecuali apabila diketahui ya, atau kita mengetahui bahwasanya mereka itu menggunakan wadah-wadah mereka itu di dalam hal-hal yang najis seperti khamar ya, bekas minuman keras misalnya ya, atau misal dipakai untuk khinzir babi. Nah, dan bisa juga termasuk mungkin di sini belum ditambahkan sama syekhnya, yaitu terkena air liur anjing ya, terkena air liur anjing. Ya, itu juga tidak boleh ya. Sendok misalnya, kita tahu sendoknya itu bekas dijilat anjing misalnya, itu tidak usah dipakai ya, tidak usah dipakai atau tidak bisa dipakai oleh kita. Nah, kecuali sudah dibersihkan dengan sangat bersih. Nah, tapi afdolnya mending tidak usah dipakai. Nah, padahal kali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala in wajadtum ghaira aniyatihim ayil kufar, apabila kalian mendapati wadahnya orang kafir ya, selain wadahnya orang muslim itu, ta'kulu fiha wa illam tajidu faghsiluha wa kulu fiha. Maka fala ta'kulu fiha, maka janganlah kalian makan di dalamnya, dan apabila kalian tidak mendapati itu, faghsiluha wa kulu fiha. Dan kalian apabila tidak mendapati itu, maka silahkan dibilas ya. Kalau kalian afdolnya itu tidak mendapati wadah selain wadahnya orang kafir itu, maka silahkan dicuci, kemudian kalian boleh makan pakai wadahnya orang kafir. Seperti itu. Baik, jelas ya? Umamah jelas? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Muzaffar bisa baca nggak, Muzaffar? Bantu saya, Muzaffar. Zat. Bisa ya? Tafadhol, Muzaffar. Atau itu salis. Yang mana, Zat? Yang ini, Muzaffar. Kelihatan nggak? Ah, nggak ada waris. Nggak ada harokatnya, nggak bisa baca. Iya. Oh ya udah. Nah, kalau gitu. Nanti ayatnya saja ya. Pas bagian ayat-ayat ini kan ada harokatnya nih. Ya, Zat. Bisa dong. Nah, kalau ayat bisa ya. Baik. Adhabitu salis. Nah, silakan dicatat di buku catatan kalian. Ya. Dibuka buku catatannya, disiapkan, dicatat. Poin ketiga tentang aniyah adalah azmul maitati wa qarnuhu wa zafruha wa hafiruha wa sya'ruha wa sufiha wa rishuha tahirun. Tulang ya. Tulang, koma, sudah? Dah. Tulang, koma, tanduk, koma, kuku. Saya ulangi, tulang, koma, tanduk, koma, kuku. Sudah? Sudah. Koma, cakar, koma, rambut. Sudah? Koma, Dah. cakar, koma, rambut.
koma bulu. Sudah? Sudah. Itu koma bulu bangkai. Nah, bangkai. Sudah? Sudah. Hukumnya suci. Hukumnya suci. Nah, hukumnya suci. Sudah? Sudah. Nah, Umamah sudah dicerat Umamah. Sudah. Nah, Hanif, gimana Hanif? Dari tadi nggak ada suara Hanif. Sudah dicatat Hanif? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Suara saya jelas kan di situ? Jelas sekali, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, saya ulangi. Jadi tulang bangkai, tulangnya, tulang bangkai itu. Kemudian tanduknya, tanduk bangkai, ya entah itu tanduk hewan apapun. Kemudian kukunya, cakarnya, rambutnya, atau bulunya. Rambut sama bulu itu beda ya. Bulu sama rambut itu beda kan. Rambut itu di kepala hewan, misalnya singa ada rambutnya, misalnya. Paham ya? Bulu, nah bulu ini kayak di ayam. Ayam itu kan bulu ya. Makanya kalau misal ada orang gunakan kemoceng terbuat dari bulu ayam itu suci, nggak apa-apa, halal. Karena bulunya itu halal. Kemudian suci maksudnya. Suf itu bulu yang kalian tahu apa sih namanya? Suf itu kambing, tapi yang bulunya itu gumpal-gumpal. Apa kambing apa namanya? Domba. Nah ya, bulu domba itu namanya suf ya. Jadi kan beda. Ada kambing yang bulunya nggak seperti itu ya, biasa. Ada kambing yang seperti itu. Nah itu juga bulunya itu bisa dimanfaatkan, tidak masalah. Nah, ayajuzu isti'malu hadhil asya. Ayajuzu isti'malu yajuzu isti'mala hadhil asya. Nah, maksudnya adalah dibolehkan penggunaan semua itu li'annaha minal a'yani thayyibah, karena itu merupakan dari hal-hal yang baik. Wa tadkhulu fi qaulihi ta'ala, dan masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Muzaffar, baca ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha. Nah, dari surat Al-A'raf ayat 157. Dan dihalalkan bagi kalian hal-hal yang baik dan diharamkan atas kalian hal-hal yang buruk ya. Jadi itu boleh. Jadi misal kita datang ke tempat wisata atau ke suatu tempat tertentu dan kemudian di situ ada merchandise, souvenir misalnya. Souvenir terbuat misalnya tanduk rusa misalnya, atau misal tulang apa misalnya, tulang rusa, atau misal cakar hewan apa ya, cakar elang yang sudah mati misalnya. Itu nggak apa-apa ya. Gantungan kunci dari cakar elang misalnya. Atau apapun itu yang sudah tadi kita sebutkan, semua itu halal, tidak masalah, itu suci. Ya, itu suci. Selama ya sudah dibersihkan, terus tidak ada dagingnya, itu kan, tidak ada dagingnya, tidak ada apa namanya, darahnya, itu sudah bersih. Ya sudah bersih, itu sudah halal, suci. Nah, poin selanjutnya yang keempat, sekarang dicatat, yang keempat, jami'u juludil maitat tutahhiru bidibagh ilal kalba wal khinzir. Catat yang keempat, semua kulit hewan, ya, yang sudah mati, semua kulit hewan yang sudah mati, sudah? Sudah. Nah, bisa disucikan dengan digosok. Bisa disucikan dengan digosok. Sudah? Bisa disucikan dengan digosok. Sudah? Sudah belum? Sudah. Kecuali yang berasal dari anjing dan babi. Kecuali yang berasal dari anjing dan babi. Nah, kecuali yang berasal
dari anjing dan babi. Nah, sudah? Sudah. Alhamdulillah. Ai idza dabaghal muslim jildan min juludil maitati fa innahu yadhuru bid-dibagh. Yaitu apabila seorang muslim menggosok kulit gitu ya, dari kulit-kulit hewan yang sudah mati, maka dia bisa suci dengan cara digosok itu gitu ya. Jadi kalau misal kita nemukan hewan kurban sapi misalnya, kemudian sapi itu disembelih, kulitnya dipakai untuk beduk misalnya, maka bisa dipakai untuk beduk, tapi syaratnya harus digosok dulu sampai bersih. Digosok sampai bersih, tidak ada daging yang menempel, tidak ada darahnya, gosok, dibersihkan dari kotorannya, dari najis-najisnya, dibersihkan, gosok. Kalau sudah, maka bisa digunakan. Ya, seperti itu ya. Intinya kecuali daging anjing dan babi itu tidak bisa. Selain itu bisa digunakan. Ya. Dan tidak hanya untuk beduk tentunya. Bisa digunakan untuk apa namanya sepatu atau tas misalnya, atau benda-benda yang lainnya ya. Intinya bisa digunakan selama tidak berasal dari anjing dan babi. Nah, wadabghu hiya izalatu annatan bil malhi wa nahwihi illa jaldil kalbi wa jaldil khinsir fa innahuma la yathiran bidibak. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau di sini dibak ini bukan hanya digosok, tapi dihilangkan juga dengan garam juga ya, dan juga yang sejenisnya. Nah, intinya adalah semuanya bisa disucikan kulit itu kecuali kecuali kulit anjing dan babi. Nah, afan. Selanjutnya liqaulillahi ta'ala fil khinzir fa innahu rijsun. Ya, fa innahu rijsun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan khinzir itu babi itu rijsun, ya, rijsun. Waqtisun alaihi kalb, dan dikiaskan juga atasnya anjing. Baik, insyaallah sudah jelas. Ad-dhabitul khamis, kemudian yang kelima, silakan dicatat yang kelima, yusannu taghtiyatul aniyah, disunahkan menutup wadah-wadah makanan. Sudah ditulis? Sudah? Sudah. Nah, disunahkan menutup wadah-wadah makanan dan tempat-tempat minuman Sudah? Sudah. Nah, dan menutup pintu-pintu Sudah? Sudah. Nah, dan menyebut nama Allah nah, ketika akan tidur. Baik. Sudah catat? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Jadi saya bacakan di sini syarahnya sekilas ya. Ai yustahabbu laka ayyuhal muslim, yaitu disunahkan bagimu wahai muslim, walaki ayatuhal muslimah, dan bagimu wahai para muslimah, an tughattiya jami'al aniyah. Nah, untuk menutupi semua wadah-wadah allati tujadu fil manzili, yang kalian miliki di rumah atau kalian dapati di rumah. Wa antarbit, dan untuk mengikatnya. Autarbiti al-asqiyah, ya, wahiyya al-qirab. Oh, qirab ini nama wadah di zaman dulu ya. Faqad kanu qadiman yashrabuna fil qirab. Nah, dulu wadah-wadah dulu namanya, wadah minumannya namanya qirab. Nah, kama yustahabbu ighlaqul abwab wa dzikru ismallah azza wa jalla 'alaiha inda naum. Jadi ketika kita hendak tidur disunahkan untuk pertama menutup wadah-wadah makanan itu, kemudian tempat-tempat minuman juga ditutup, kemudian menutup pintu, ya kalau pintu saja ditutup berarti jendela juga ditutup. Nah,
wa dzukira ismallah, dan kemudian sambil membaca nama Allah atas mereka semua itu ketika kita akan tidur. Bismillah, ditutup semua. Ya, bismillah, bismillah, kemudian ditutup semua. Nah, wadzalika kulluhu bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan itu semua sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhuna hafizahullah taala, berkata Syekh kita hafizahullah taala, nah, kita masuk bab yang baru, silakan ditulis al-babu salis, bab yang ketiga, babu qada'il hajah, bab buang hajat. Ya, bab buang hajat. Sudah ditulis? Umamah masih bersama kami, Umamah? Sudah, Ustaz. Nah, jangan ditinggal tidur saya ya. Meskipun kalian nggak open cam, tapi jangan ditinggal tidur. Nah, Hanif masih on? Masih Ustaz. Alhamdulillah. Nah, coba Muzaffar sudah bisa open cam belum, Muzaffar sama Hanif? Open cam coba. Nah, bisa nggak open cam? Sama-sama laki-laki kan? Karena belum bisa. Sama-sama laki. Ya, open cam. Silakan open cam. Ya, saya ngajar dari kemarin pertemuan awal ya, sejak awal. Berapa pekan gitu, 1 pekan, 2 pekan itu kan. Nggak pernah tahu wajah kalian itu seperti apa, wajah antum itu. Wajah antum seperti apa gitu kan. Ya, sebagai guru harus tahu wajah muridnya seperti apa. Oh, nah, Masya Allah Muzaffar. Kemudian, ganteng loh Muzaffar ini. Nah, Hanif, coba Hanif. Hanif gimana Hanif? Bisa nggak Hanif? Bisa open cam sebentar Hanif? Oh, Alhamdulillah. Nah, baik. Mumtaz. Masih ketutup tangan ya Hanif ya? Baik. Nah, baik. Nah, seperti itu kan jadi enak. Berasa betul-betul di kelas gitu ya. Kita kelihatan, oh ini sedang nyadat, oh ini sedang... Ini. Kalau off semua ya nanti saya berasa kayak ngomong sendiri. Nah, babu salis, bab yang ketiga dicatat, bab buang hajat. Poin 1. Ya, poin 1. Hal-hal yang diharamkan saat buang hajat. Tulis, poin 1. Hal-hal yang diharamkan saat buang hajat. Hal-hal yang diharamkan saat buang hajat. Ya. Sudah selesai nulisnya? Nah, kita lanjutkan ya. Ayat al-asya allati yahrumu fi'luha. Nah, yuhramu fi'luha inda qada'il hajati sittah. Nah, ada 6. Nomor 1. Ya, ada 6 hal yang diharamkan saat buang hajat. 1, yang pertama al-awwal istiqbalul qiblah wastidbaruha bila hail, yaitu menghadap atau membelakangi kiblat. 1, menghadap atau membelakangi kiblat. Sudah? Di tempat terbuka. Di tempat terbuka. Menghadap atau membelakangi kiblat di tempat terbuka. Nah, sudah? Baik, kita lanjutkan. Ai yuhramu an tu'tiyal qiblah wajhak. Itu diharamkan untuk menghadapkan ke kiblah ya, wajah kita. Wajah kita menghadap kiblat ketika buang hajat itu tidak boleh jika di tempat terbuka. Au an tu'tiyal qiblah zuhraka indal qada'il hajat, atau kita membelakangi kiblat ya, min baulin al ghaitin, saat kita pipis atau saat kita buang air besar. Itu tidak boleh. Menghadap atau membelakangi kiblat saat kita pipis atau buang air besar tidak boleh jika kita di dalam, jika kita hada idza kana fil fadha, jika kita di tempat terbuka. Tempat terbuka. Misal, saya kasih gambaran. Misalnya Hanif pergi mendaki gunung, misal. Terus karena di gunung kan susah nyari toilet. Betul kan? Nah, biasanya kalau itu tuh di hutan. Nah, kalau di tempat terbuka seperti itu, seperti hutan, seperti itu, maka
pipis atau BAB-nya itu tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Tidak boleh. Jadi harus dengan arah yang berbeda. Misal kiblatnya di barat, kemudian kita pipisnya itu ngadepnya utara atau selatan, seperti itu. Ya, jangan ngadep ke barat atau ke timur, yaitu kalau kiblatnya barat atau kiblatnya timur, seperti itu. Nah, amma idza kunta taqdi al-hajata fil bunyan, akan tetapi jika kamu buang hajat di dalam bangunan, fala ba'sa an tastaqbilal qiblah wa an tastadbiroha. Tapi kalau buang hajatnya itu di dalam bangunan, ya di dalam bangunan, maksudnya di dalam toilet yang ada bangunannya, itu nggak apa-apa, tidak apa-apa. Dibolehkan buang hajat di dalam bangunan itu menghadap kiblat itu tidak apa-apa. Misal, ya kita masuk ke sebuah toilet dan di toilet itu ternyata klosetnya menghadap kiblat, klosetnya menghadap kiblat, maka tidak apa-apa kita buang hajat di situ menghadap kiblat selama masih di dalam bangunan, ada temboknya, ada penghalangnya, atau ada kayunya, ada papannya, itu tidak masalah. Tapi kalau tempatnya terbuka, itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, Hanif, Muzaffar, paham? Paham. Umamah, paham Umamah? Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Nah, di sini hadisnya disampaikan ya, kita baca ringkas-ringkas saja, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda seperti ini ya, sama, poinnya sama ya. Nah, sementara Abdullah bin Umar itu pernah melihat Rasulullah SAW itu buang hajat ya, buang air besar menghadap kiblat, tapi di dalam rumahnya Hafsah. Nah, jadi tidak masalah. Nah, kemudian yang kedua dicatat hal yang diharamkan saat buang hajat. Yang kedua adalah buang hajat di jalanan, ya di jalanan sudah, koma, di tempat-tempat berteduh, di tempat-tempat berteduh, di tempat-tempat berteduh, koma, di tempat biasa dilewati manusia, koma, di tempat biasa dilewati manusia. Sudah? Nah, alhamdulillah. Berarti itu yang kedua ya, diharamkan. Ayuhramu qada'ul hajah fi wasati tariq, itu diharamkan buang hajat di tengah jalan. Dan jalan ini bukan hanya jalan yang besar, jalan yang kecil juga diharamkan. Kalian di gang, tipis di tengah gang juga tidak boleh, atau buang hajat BAB di tengah gang ya, juga tidak boleh. Nah, baik di tengahnya ataupun di pinggirnya tidak boleh. Wal makan alladzi yastadhillu an-nas bih, ya, atau tempat-tempat biasa manusia itu singgah berteduh. Misal kalian biasa ngelihat ada pos ronda misalnya, atau ada angkringan di bawah pohon misalnya, terus pipis di situ misalnya, tidak boleh, ya tidak boleh. Begitu juga di sini dikatakan wa turuq al-mu'addiyah ilal ma'il ka'lanhar wal bihar, dan juga jalan-jalan yang mengarah kepada sungai dan juga laut-laut, ya, jalan-jalan yang mengarah ke sungai dan juga mengarah ke laut itu juga tidak dibolehkan. Nah, jalan yang mengarah ke sungai dan juga ke laut itu tidak dibolehkan. Misal tepian sungai dan yang lainnya juga tidak dibolehkan. Baik, kita percepat sedikit karena biar sama dengan paket B. Yang ketiga adalah buang hajat di tengah makam atau kuburan, itu tidak boleh. Buang hajat di tengah makam atau kuburan itu tidak boleh. Sudah? Anggukan kepala kalau sudah ya, jadi kelihatan. Sudah. Nah, kemudian yang keempat adalah buang hajat di air yang diam. Buang hajat di air yang diam. Sudah? Dalam kurung tidak mengalir. Dalam kurung tidak mengalir. Dalam kurung tidak mengalir. Nah, ini tidak boleh.
Contohnya air yang diam itu air yang contoh yang mudah ya, yang sering kejadian. Kolam renang. Renang itu air diam. Tidak boleh pipis di kolam renang. Buang air besar di kolam renang. Mungkin kalian sering ya, atau kita sering menemukan ketika di kolam renang itu ada orang pipis misalnya. Itu nggak boleh. Hukumnya haram. Atau kalian pipis di mana? Di bak mandi misalnya, atau di manapun itu yang airnya itu tenang, diam dan tidak bergerak. Itu tidak dibolehkan, yaitu haram. Yang kelima, di masjid. Buang hajat di masjid. Tidak boleh. Yang kelima, buang hajat di masjid. Nah, maksudnya adalah di dalam masjid, bukan di toilet masjid. Ya, kalau di toiletnya tidak masalah. Yang keenam adalah cebok dengan kotoran. Yang keenam, cebok dengan kotoran atau tulang atau makanan. Saya ulangi, yang keenam adalah cebok dengan kotoran atau tulang atau makanan. Ya, itu tidak dibolehkan. Nah, baik, sampai sini jelas atau ada pertanyaan? Hanif, jelas Hanif? Jelas Hanif? Jelas. Muzaffar? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Umamah, gimana Umamah? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Ini saya percepat ya, karena saya ambil poin-poinnya saja. Nah, sebenarnya banyak yang bisa dibahas, tapi saya ambil poinnya saja. Insya Allah penjelasannya di pertemuan selanjutnya. Ini juga sudah jam 9 ya. Baik, kita akhiri malam hari ini. Sebelum ditutup, ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Enggak, Ustaz. Nah, Hanif, ada pertanyaan Hanif? Hanif? Ustaz. Tidak ada. Umamah, ada pertanyaan Umamah? Tidak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita akhiri ya. Insya Allah penjelasan tafsirnya. Kalau sempat insya Allah di pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan pertemuan fikih kita pada malam hari ini sampai sini ya. Dan buku catatannya jangan sampai hilang, karena itu nanti akan masuk di bahan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah.